Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang prakarya dan kewirausahaan. Oke, mari kita lanjutkan. Yang pertama akan kita bahas adalah bagian prakarya. Prakarya itu terbagi dari kata pra yang artinya sebelum. Kemudian kata karya yang artinya hasil kerja. Oke. Jadi kalau dari kata yang dua tadi kita definisikan secara sederhana, prakarya itu adalah hasil kerja yang belum jadi, belum bisa dipasarkan, hanya masih contoh ataupun konsep. Oke, berikutnya kita bahas bagian wirausaha. Dibagi dari kata wira yang artinya berjuang, berani, disiplin, teladan, dan lain-lain. Kemudian kata usaha yang artinya bekerja atau berbuat sesuatu. Oke, jadi kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha itu diartikan orang yang pandai mengenali produk baru dan mengadakan produk baru beserta mampu memasarkannya. Kemudian prakarya dan kewirausahaan terbagi atas kerajinan yang artinya adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan ataupun kerajinan tangan. Dan kerajinan itu biasanya terbuat dari bermacam-macam bahan. Ada yang berbahan alami, ada yang sintesis ataupun buatan. Oke. Kemudian kita bahas bagian prakarya pengolahan, yaitu sebuah proses pengusahaan atau mengerjakan sesuatu barang dan sebagainya supaya menjadi lebih sempurna. Jadi misalnya dari bahan setengah jadi diolah menjadi bahan jadi, misalnya dari bahan tepung kemudian diolah menjadi bahan jadi, misalnya jadi kue atau makanan sederhana. Kemudian budidaya. Budidaya ini merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat ataupun hasilnya kemudian dipanen. Oke. Kemudian prakarya rekayasa, yaitu penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan. Contohnya merancang, pembuatan konstruksi, pengoperasian kerangka, dan pengoperasian peralatan. Oke, baik, kita lanjut dengan pembahasan sifat-sifat seorang wirausahawan. Yang seharusnya salah satu, harus percaya diri dalam artian panduan sikap dan keyakinan seorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Sifat berikutnya seharusnya berorientasi pada tugas dan hasil. Maksudnya, tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba
ketekunan, dan kerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Kemudian yang berikutnya, berani mengambil resiko. Artinya, berani mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain, dan tidak akan berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Kemudian, kepemimpinan. Artinya, bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin, yaitu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin diantaranya memiliki visi yang jelas ataupun tujuan yang jelas, kemudian memiliki integritas dan kejujuran, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya, dan berlaku adil. Oke, kita lihat sifat wirausaha yang berikutnya, yaitu keaslian. Maksudnya, salah satunya keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan wawasan. Kemudian, mampu berpikir kreatif serta melihat peluang yang ada. Kemudian sifat berikutnya, berorientasi ke masa depan. Artinya memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Seseorang dengan berwirausaha berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya di saat ini, melainkan juga di masa depan. Kemudian, seseorang tersebut mampu membuat usaha bisnis sendiri. Oke. Kemudian, hal berikutnya akan kita bahas, yaitu faktor kegagalan dan keberhasilan berwirausaha. Salah satunya kita bahas dari bagian faktor kegagalan, yaitu tidak pengalaman dan tidak berani memulai. Kemudian tidak mampu mengelola, yang namanya tidak ada pengalaman, jadi kemungkinan dia tidak akan mampu mengelola. Kemudian minder, maksudnya minder mungkin dia tidak percaya diri ataupun malu. Kemudian di sini seperti yang tadi, pemalu. Salah satunya kenapa pemalu, misalnya dia berwirausaha bagian dari menjual, tapi malu untuk menawarkan hasil jualannya kepada orang lain ataupun sahabatnya sendiri pun dia malu. Jadi ini perlu dijauhkan hal pemalu. Kemudian berkecil hati, misalnya ketika kita berjualan kemudian orang tidak mau beli, jadinya mungkin dia berkecil hati. Jadi seharusnya jangan seperti itu. Kemudian malas, ya, apapun obatnya ini ya dibandingkan aja katanya, jadi salam aja, biarkan aja dia seperti itu. Jadi seharusnya yang kita dan lain-lain. Oke. Kemudian yang akan kita bahas bagian dari faktor keberhasilan. Kenapa seseorang wirausahawan itu berhasil? Salah satunya sama dengan sifat-sifat wirausahaan tersebut. Salah satunya si wirausahawan itu mempunyai sifat berani. Jadi dari sifat berani ini, dia berani mengambil resiko, berani berbuat sesuatu yang baru. Kemudian seperti yang kita tadi katakan, mau belajar hal baru. Jadi dia tidak menutup diri dengan hal-hal yang sebelumnya.
orang yang berpengalaman ataupun yang bercerita tentangnya tentang pengalaman yang lain dari pengalamannya. Kemudian mempunyai sifat terbuka, itu adalah salah satu faktor keberhasilan. Artinya seperti tadi, ibarat mau minum, mereka harus mengosongkan airnya dulu baru bisa diisi ulang ataupun diisikan kembali dengan jenis minuman yang berbeda. Oke. Kemudian faktor keberhasilan berikutnya yaitu mampu mengelola. Setelah banyak pengalamannya dan pendapat dari orang lain, artinya mampu mengelola. Oke. Kemudian sabar. Maksudnya seperti tadi, misalnya berwirausaha di bagian penjualan atau marketing. Jadi walaupun dia ditolak ketika menawarkan barang yang dijualnya, dia tetap sabar. Dalam artinya mungkin pasti ada yang akan beli. Oke. Kemudian tekun. Jadi faktor keberhasilan yang lainnya harus tekun. Tekun melalui keberanian, belajar hal baru, terbuka, sehingga mampu mengelola. Dan kemudian disiplin. Jadi ini tidak ditinggal, misalnya gini, disiplin itu misalkan ditetapkannya kegiatannya per hari, misalnya seperti roster, dan itu harus bukan harus ditetapkan per harinya apabila ingin lebih berhasil. Oke, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bagian dari pembelajaran berikutnya yaitu perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke, ini akan kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Sekian dan terima kasih.